Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tanah dan teknologi ramah lingkungan. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, ditonton sampai habis ya videonya, jangan di-skip. Oke, di sini kita akan membahas pertama kali yaitu mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Oke, apa sih tanah itu sebenarnya? Di sini bumi kita itu terdiri atas kurang lebih 30%-nya itu dari daratan dan 70%-nya itu dari lautan. Daratan terdiri atas lapisan-lapisan dan setiap lapisannya terdiri atas komponen yang berbeda-beda. Lapisan paling luar itu yang kita sebut dengan tanah. Tanah merupakan komponen paling penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Oke, kita akan membahas komponen tanah. Yang pertama, kita akan membahas komponen anorganik. Nah, apa itu? Organik itu maksudnya makhluk hidup. Kalau ada an-nya ini artinya tidak, yang berarti yang bukan makhluk hidupnya. Jadi di sini komponen-komponennya itu terdiri dari ada mineral, kemudian ada batuan, ada air, dan ada nanti udara juga yang menyusun tanah itu. Oke, selanjutnya kita bahas komponen yang kedua, komponen yang organik, berarti yang makhluk hidupnya. Komponen makhluk hidupnya ini banyak, ada misalnya jamur. Jamurnya ada dua jenis, ada jamur yang makroskopik atau yang besar yang bisa kita lihat langsung, atau jamur yang kecil-kecil, yang dia itu ukurannya sangat kecil, dan nanti biasanya dia jamurnya itu berhubungan dengan akar tanaman, seperti itu. Kemudian ada juga bakteri, ya, yang nanti gunanya untuk pembusukan zat-zat yang telah mati. Kemudian ada cacing, ada nanti belatung, kemudian ada lagi serangga tanah. Ini banyak jenisnya, misalnya semut, kelabang, dan lain-lain. Oke, kita akan membahas peran bagi keberlangsungan kehidupannya tanah itu bagaimana. Yang pertama itu dia tempat hidup berbagai hewan dan juga bakteri yang nanti akan menguraikan senyawa kompleks atau senyawa berbahaya menjadi senyawa sederhana dan tidak merusak lingkungan. Jadi itu peran hewan-hewan yang ada di tanah nantinya. Yang kedua itu penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Jadi yang kita butuhkan itu tersedia di tanah nih. Kemudian ada juga yang ketiga itu penyedia dan penyaring air nih dari bahan penyebab polusi atau polutan. Jadi ini ya nanti air yang hujan yang jatuh itu akan masuk ke dalam tanah asal ada yang menahannya, ada pohon-pohonnya supaya nanti ada air tanah yang bisa kita ambil kembali. Oke, kita akan membahas jenis-jenis tanah. Jadi secara umum tanah itu dibagi atas 3 jenis seperti ini. Ada tanah liat berpasir, dan tanah liat berdebu. Jadi nanti tergantung seberapa banyak pasirnya, seberapa banyak liatnya, nanti ini sudah tergabung dengan yang lain. Kalau kita bahas kembali, ini ada jenis-jenisnya juga. Tanah yang pertama itu kita sebut dengan tanah liat atau tanah lepung namanya. Tanahnya ini sulit menyerap air dan tidak cocok untuk pertanian karena sangat padat dia itu. Dan dia tuh lengket bila dalam keadaan basah dan terpecah secara halus dalam keadaan kering. Dan ini biasanya bahan baku pembuatan keramik dan lain-lain. Yang kedua ada tanah berpasir. Tanah ini terdapat banyak butiran pasir dan sangat mudah dilalui air. Jadi kebalikan dari tanah liat tadi. Sedikit mengandung bahan organik dan tidak cocok untuk pertanian nih, sama dengan tanah liat tidak cocok untuk pertanian. Yang ketiga ada tanah humus. Ini yang baik ya, berwarna gelap dan berada di permukaan tanah di bagian atas dianya dan terbentuk dari pembusukan sisa makhluk hidup. Ini tanah yang bagus untuk pertanian nih. Oke, yang selanjutnya ada tanah gambut namanya. Tanah gambut ini dia terdapat di daerah rawa-rawa, kemudian warnanya itu coklat kehitaman. Dan nanti dia bersifat asam dan unsur haranya itu rendah, jadi tidak bagus juga untuk pertanian nih.
Ada juga namanya tanah aluvial. Apa itu tanah aluvial ini? Dia terjadi karena hasil pengendapan sungai. Jadi di dekat sungai, tanah ini terdapat banyak pasir dan sedikit mengandung bahan organik. Ada lagi yang namanya tanah vulkanis. Ini berasal dari letusan gunung berapi, mengandung banyak zat organik dan berwarna gelap nih. Jadi kalau dari tanah-tanah yang sudah kita bahas tadi, yang bagus untuk pertanian adalah tanah humus dan tanah vulkanis ini. Oke, kita akan membahas proses pembentukan tanah. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisikawi, kimiawi, dan biologis yang terjadi beribu-ribu tahun. Kita bahas nih jenis-jenis pelapukannya. Ada yang namanya pelapukan fisikawi atau fisika ya, merupakan pelapukan yang disebabkan oleh faktor iklim, sinar matahari, dan curah hujan. Jadi itu yang disebut dengan pelapukan fisika yang terjadinya karena iklim, matahari, atau curah hujan. Ada juga yang kedua namanya pelapukan biologis, terjadinya karena adanya aktivitas mikroorganisme tanah, terjadinya seperti oleh bakteri dan jamur. Yang ketiga ada pelapukan kimia. Pelapukan yang terjadi disebabkan oleh tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia tertentu sehingga lama-lama menyebabkan dia lapuk dan berubah menjadi tanah seperti ini. Oke, jadi kalau awalnya dia itu masih batuan tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman, tapi lama-kelamaan ketika sudah berubah menjadi tanah, tumbuhan baru bisa hidup di sini. Kita akan bahas lapisan-lapisan tanah. Jadi, lapisan tanah ini terdiri dari 4 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu horizon A yang merupakan lapisan teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Jadi, kalau ada maksud hidupnya, ini berada pada lapisan teratas. Oke, kita masuk ke lapisan kedua disebut dengan horizon B, merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibanding dengan lapisan atasnya. Jadi di sini lapisannya itu organiknya lebih sedikit dibanding yang di atas. Oleh karena itu, tumbuhan itu hidupnya di bagian atas dari lapisan tersebut. Kita masuk ke lapisan yang C. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah dan bagian paling atas. Sedangkan kalau yang bagian yang D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Yang paling bawah itu bagian yang paling banyak batuannya. Mulai ke atas itu batuannya mulai berkurang. Yang bagian horizon B itu ada zat organik tapi sedikit. Yang paling banyak zat organik itu bagian yang paling atas. Oke, upaya menjaga kelestarian tanah. Yang pertama itu dengan pengolahan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengolahan lahan miring untuk mengurangi erosi. Jadi tanah-tanah itu ditanami tumbuhan agar nanti tanah itu tidak terkikis ketika hujan. Begitu juga dengan adanya lahan miring pada daerah perbukitan. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia, karena pupuk kimia itu dapat merusak tanah. Yang ketiga yaitu reboisasi dan mencegah penebangan liar. Ya, dengan penebangan liar, tanah-tanah tersebut tidak ada penutupnya lagi dan akan mudah terjadi erosi dan banjir. Yang keempat, daur ulang sampah yang sulit terurai. Jadi, sampah-sampah seperti sampah plastik, kaleng, kaca itu didaur ulang terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita tanam di dalam tanah, kita kubur, dia itu tidak akan terurai dan malah menyebabkan pencemaran tanah. Oke, kita masuk bagian yang kedua yaitu teknologi ramah lingkungan. Apa itu teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan itu merupakan bentuk aplikasi teknologi yang memberikan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun tetap menjaga kelestarian lingkungan baik sekarang maupun yang akan datang nih. Oke, syarat-syarat teknologi yang ramah lingkungan ada apa saja? Yang pertama, mereka itu memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam yang bisa diperbarui terus dan tidak mudah habis. Seperti itu.
Yang kedua, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar yang dapat didaur ulang. Dan yang keempat, menggunakan bahan bakar yang dapat terurai oleh alam nih. Oke, kita akan bahas aplikasi apa saja dari teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, kita akan bahas pada bidang energi. Oke, energi yang pertama yaitu bahan bakar dari tumbuhan. Itu adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik yang dapat diperbarui seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi ada dua jenisnya nih, ada namanya bioetanol dan biodiesel. Jadi contohnya seperti ini, kita buat dari tumbuhan. Tumbuhan itu bisa nanti menghasilkan bahan bakar untuk mobil dan lain-lain. Oke, ini kita bahas yang namanya bioetanol. Bioetanol itu dihasilkan dari umbi-umbian, misalnya jagung, ubi, dan lain-lain. Jadi nanti bisa dihasilkan bahan bakar nih. Keren sekali bukan? Jadi kita tidak harus menambang minyak sampai ke permukaan dalam bumi lagi. Kita bisa mendapatkan minyak dengan tumbuh-tumbuhan. Atau juga bisa namanya biodiesel. Kalau biodiesel itu dihasilkan dari minyak-minyak seperti minyak ikan, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan lain-lain. Ini juga bisa nanti menjadi bahan bakar bagi mobil. Oke, yang kedua ada yang namanya biogas. Nah, kalau biogas ini nanti adalah gas yang dihasilkan dari aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk kotoran manusia dan hewan, limbah domestik, sampah atau limbah biodegradable. Ini maksudnya gimana? Jadi nanti kotoran-kotoran atau limbah-limbah organik seperti itu, mereka menghasilkan suatu gas yang disebut dengan gas metana. Gas tersebut bisa dikumpulkan dan diubah, bisa dijadikan pengganti bahan bakar. Bisa jadi nanti namanya biogas, bisa digunakan untuk pengganti LPG atau digunakan untuk bahan bakar bagi mobil. Yang ketiga, energi matahari atau solar panel adalah energi yang didapat dengan mengubah panas surya atau matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Jadi contohnya itu seperti ini. Ini yang namanya panel surya tersebut, dia akan menerima energi dari matahari. Jadi nanti energi matahari yang diradiasikan ke bumi akan diterima oleh panel surya ini dan akan diubah menjadi berbagai macam energi. Bisa jadi energi listrik ataupun bisa menjadi bahan bakar. Ketika matahari mengenai sel surya itu, dia akan menghasilkan energi listrik. Jadi ini contoh ladang dari sel surya itu untuk menerima energi dari matahari. Sel surya ini juga bisa dipasang di rumah, jadi kita tidak harus menggunakan listrik dari pemerintah lagi. Dengan penggunaannya, kita akan mengurangi yang namanya polusi. Oke, yang keempat kita bahas pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air yaitu pembangkit yang mengandalkan energi dari air untuk menghasilkan listrik. Nah, ini seperti ini contohnya, energi dari air itu biasanya didapatkan dari arus air yang kuat atau air terjun. Jadi nanti arus airnya tersebut akan memutar turbin sehingga kita bisa menghasilkan listrik dari sana. Yang kelima ada energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air laut. Jadi dengan pasang surut nanti akan memutar generator dari alat tersebut sehingga bisa nanti menghasilkan listrik. Nah, sistem kerjanya sama juga dengan yang keenam yaitu energi angin. Kalau tadi menggunakan air, kalau di sini kita memanfaatkan angin. Jadi, kita menggunakan jenis-jenis energi itu tergantung keadaan daerahnya. Kalau di daerah tersebut banyak angin, kita gunakan energi angin. Kalau di sana itu banyak yang namanya panas matahari, kita gunakan panas matahari. Atau kalau kita punya air terjun, kita bisa menggunakan energi dari air. Jadi angin ini akan memutar kece angin sehingga nanti akan diubah menjadi energi listrik ataupun energi lainnya. Yang ketujuh ada energi biotermal atau panas bumi. Penggunaan energi panas yang tersimpan di dalam bumi untuk memanaskan bangunan serta menghasilkan listrik. Yang kedelapan ada fuel cell hydrogen power.
Jadi, bahan bakar yang diperoleh dengan menggabungkan gas hidrogen dan gas oksigen yang menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk sumber listrik. Jadi, ini penggabungan hidrogen dan oksigen sehingga nanti bisa menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu. Nih contohnya. Oke, kita akan bahas aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Jadi transportasi yang sudah menggunakan teknologi ramah lingkungan misalnya adalah kendaraan dengan hidrogen bahan bakarnya, atau juga bahan bakarnya bisa yang bahan bakar listrik, atau juga bisa mobil surya dengan bahan bakar dari energi matahari. Selanjutnya aplikasi dalam bidang lingkungan. Oke, yang pertama yaitu ada biopori atau teknologi lubang resapan, yaitu membuat area yang berlubang-lubang kecil atau berpori yang dapat menyerap air hujan dan kemudian disalurkan ke tempat penampungan air nih. Jadi, biopori ini sangat berguna sekali, apalagi di daerah Jakarta ini kita sering terkena banjir karena tidak adanya lubang resapan untuk air. Jadi di rumah-rumah itu minimal harus ada satu biopori ini untuk menyerap air agar tidak terjadi banjir. Yang kedua, ada yang namanya fitoremediasi. Ini hampir sama dengan yang kita bahas waktu pertemuan sebelumnya, yaitu bioremediasi. Kalau fito ini artinya tumbuhan, jadi perbaikan lingkungan dengan tumbuhan. Maksudnya, apabila ada suatu lingkungan itu tercemar, kita tanami tumbuhan di sana untuk mengurangi pencemarannya. Jadi, di sini penggunaan tumbuhan untuk mengatasi bahan pencemar, baik senyawa organik maupun anorganik. Jadi contohnya di sini kita gunakan pada sungai atau danau seperti itu. Lanjut kita bahas aplikasi teknologi ramah lingkungan pada bidang industri. Yaitu ada contohnya namanya biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme atau jamur untuk menghasilkan kertas. Jadi, teknologi ini biasanya digunakan oleh pabrik-pabrik kertas untuk menghasilkan kertas dengan kualitas yang bagus. Oke, tadi kita sudah membahas teknologi yang ramah lingkungan. Sekarang kita akan bahas teknologi yang tidak ramah lingkungan. Yaitu yang pertama contohnya adalah pengolahan minyak bumi. Nah, dari gambarnya aja kelihatan kan kalau pengolahan minyak bumi itu bagaimana. Minyak bumi itu terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu nih. Cara mengambil minyak bumi adalah dengan penambangan yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Dapat menghasilkan polusi udara, gas emisi rumah kaca, dan menghasilkan air limbah kotor beracun bagi kehidupan makhluk hidup di sekitar penambangan nih. Jadi kalau dari gambar kita lihat nih, yaitu ada api yang nanti akan mengeluarkan asap nih kalau pada penambangan minyak bumi. Ataupun bisa juga penambangan minyak bumi ini nanti mereka mengalami kebocoran dan menyebabkan limbah kotor bagi makhluk hidup yang di sekitarnya. Atau yang kedua, pengolahan batu bara juga tidak baik untuk lingkungan. Jadi batu bara itu merupakan bahan bakar fosil berbentuk padat berasal dari tanaman yang terkubur jutaan tahun yang lalu juga. Batu bara mengandung sulfur dan karbon yang dalam proses pembakaran membentuk belerang dioksida dan dapat merusak saluran pernafasan. Emisi gas radioaktif yang dihasilkan 100 kali lebih banyak dan sangat beracun nih. Makanya kita dilarang atau kalau bisa dikurangi penggunaan bahan bakar yang seperti ini. Apalagi penggunaan seperti batu bara atau minyak bumi ini mereka tidak dapat diperbarui. Jadi lama-kelamaan mereka bisa habis. Oke, kita bahas yang terakhir yaitu perilaku hemat energi dalam keseharian kita nih. Bagaimana yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu membudayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari kita. Atau juga bisa mematikan kendaraan jika kita tidak sedang menggunakan. Atau mematikan lampu nih saat tidur atau saat siang hari. Membuat jadwal mencuci atau menyetrika secara teratur supaya nanti kita lebih hemat listrik.
Yang kelima, memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Misalnya penggunaan setrikanya, penggunaan dayanya lebih kecil seperti itu. Yang keenam, menggunakan air secukupnya. Dan yang ketujuh, jangan membuang kertas bekas begitu saja. Ini maksudnya jangan tidak cuma kertas, bisa nanti plastik atau kaleng, karena nanti bisa kita daur ulang, tidak menyebabkan limbah, tapi kita malah mendapatkan hasil daur ulang yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, pembelajaran kita ini banyak yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk bumi kita yang lebih baik. Jadi kita sama-sama menjaga bumi kita untuk masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.